Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bersama kami melalui Flyway, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi yang saat ini berada di KPK. Bang Johan. Halo, selamat malam Rudi. Selamat malam. Bang Johan, ini menarik sebetulnya kalau kita, ya sekarang ini yang sebetulnya yang jadi bingung adalah masyarakat secara umum. Mana yang betul sebetulnya pernyataan Ketua KPK kepada pimpinan KPK atau sebetulnya pernyataan dari pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, Anda dalam konferensi pers mengatakan bahwa KPK akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kalau kita bicara langkah-langkah ini, kemungkinan langkahnya apa saja, Bang Johan? Ya, gini, tadi saya ingin menceritakan kronologi ya. Tadi Pak Hasto dan kawan-kawan melakukan konferensi pers yang intinya ada sejumlah peristiwa yang dituduhkan ya kepada Ketua KPK Pak Abraham Samad yang berkaitan dengan isu pencalonan Wakil Presiden ya ketika itu. Dan dari konferensi pers yang disampaikan tadi seolah-olah ini dikaitkan dengan penetapan penanganan perkara di KPK ya, penetapan tersangka Pak BG ya. Nah, terhadap konferensi pers yang disampaikan itu kami tadi struktural di KPK ya, deputi, direktur dan lain sebagainya meminta penjelasan secara langsung ya kepada Pak Abraham Samad. Tentu juga dihadiri oleh pimpinan KPK karena ini persoalan serius menurut saya ya, karena KPK lembaga yang harus steril ya, harus zero tolerance terhadap hal-hal yang berbau ketidakbenaran ya, atau apalagi kalau sampai penanganan perkara itu dikaitkan dengan politik ya. Ini yang karena itu kita minta penjelasan secara langsung kepada Pak Abraham dengan pimpinan KPK yang lain dan tadi lengkap dan kita tanyakan itu kepada Pak Abraham. Nah, menurut Pak Abraham, apa yang dituduhkan dalam konferensi pers oleh Pak Hasto dan kawan-kawan tadi, itu menurut Pak Abraham fitnah belaka gitu, tidak benar. Bahwa Ketua KPK, pimpinan KPK pernah bertemu dengan elit partai, tentu tidak hanya Pak Abraham ya, tetapi juga pimpinan lain itu juga pernah bertemu dengan elit partai, tetapi dalam konteks misalnya KPK diundang oleh partai untuk melakukan sosialisasi Bang Johan, terkait dengan anti korupsi gitu misalnya. Bang Johan, maaf saya potong. Ini sangat spesifik sebetulnya pernyataannya bahwa Abraham Samad bukan pimpinan KPK yang lain, hanya Abraham Samad yang bertemu dengan pimpinan atau elit PDIP yang membahas masalah pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Spesifik di sana. Nah, terkait pernyataan Abraham Samad bahwa ini adalah fitnah kepada pimpinan KPK lainnya, apakah KPK akan meminta konfirmasi kepada penuduh terkait hal ini? Bukan. Maksud saya bukan begitu. Saya akan menuju ke situ tadi, bahwa pertemuan ini kan saya ingin menjawab secara menyeluruh gitu loh. Itu penjelasan Pak Abraham tadi ya. Oke, bukan Pak Abraham menyampaikan pimpinan KPK ikut bertemu, tuduhannya itu bukan. Maksud saya sebuah pertemuan dengan elit partai itu hal biasa gitu. Tetapi dalam konteks yang sering dilakukan di KPK itu, pimpinan KPK diundang oleh partai politik untuk memberikan sosialisasi terkait dengan anti korupsi gitu. Nah, bahwa kemudian ada tuduhan tadi pertemuan-pertemuan itu berkaitan dengan Wapres ya, pencalonan sebagai wakil presiden waktu itu yang dibantah keras oleh Pak Abraham, dan tidak benar juga pertemuan-pertemuan itu di luar ya, pertemuan-pertemuan resmi yang selama ini melalui undangan resmi juga oleh partai politik. Menurut saya sih sederhana saja, kalau memang Pak Hasto dan kawan-kawan ya mempunyai bukti-bukti yang firm bahwa memang terjadi pertemuan dan substansi pertemuan itu berkaitan dengan hal yang bersifat politis tadi, ini menjadi persoalan serius bagi kami di KPK. Karena itu jangan asal menuduh, kalau hanya tuduhan yang dituduh membantah kan selesai. Ya. Karena itu saya menghimbau kepada Pak Hasto dan kawan-kawan, kalau ada bukti sampaikan pada kami. Tentu kami tidak tinggal diam ya. Tetapi juga perlu disampaikan juga bahwa tentu tidak bisa setiap orang kemudian melemparkan isu tanpa bukti
isu itu kemudian menyangkut seseorang yang kebetulan seseorang itu adalah ketua KPK. Ya. Tentu ketua KPK secara pribadi juga bisa melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu ya kalau itu tuduhan, karena secara tidak langsung ataupun secara langsung apa yang dituduhkan oleh Hasto dan kawan-kawan kepada Abraham Samad itu berimbas pada kami di lembaga. Ya. Apalagi tuduhan itu dikait-kaitkan dengan penanganan perkara. Karena itu titik terangnya adalah mengukur tadi itu seberapa valid ya, seberapa akurat ya pertemuan yang dibilang. Artinya bukti-bukti yang dimiliki ya. Iya, sampaikan kepada kami pasti bergerak itu. Ya. Bang Johan, ini kalau kita bicara bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat serius bagi lembaga KPK, apakah KPK hanya bersikap pasif menunggu mereka menyampaikan bukti-bukti yang mereka tuduhkan, atau hanya sekedar menghimbau saja, atau KPK juga akan melakukan langkah aktif untuk meminta kepada penuduh bukti-bukti yang mereka miliki untuk diverifikasi, untuk divalidasi, dan apapun lah yang mungkin diperlukan untuk mengklirkan masalah ini? Saya kira ini bola ada di Pak Hasto dan kawan-kawan ya, karena kita kan tidak tahu tiba-tiba ada konferensi pers yang kemudian bagi kami sangat serius itu dan itu tadi kami di KPK struktural bahkan meminta penjelasan resmi kepada pimpinan KPK terutama pada Pak Abraham Samad. Yang kedua, tadi ada lagi yang disimpulkan tadi, kalau ini tuduhan belaka yang kemudian berbau fitnah, tentu kami bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Apakah itu langkah hukum, apakah itu langkah-langkah yang lain ya. Secara lembaga ya Bang Johan ya, bukan secara pribadi oleh Abraham Samad. Pimpinan KPK, karena ini udah menyangkut pimpinan KPK kan, Pak Abraham Samad kan ketua KPK sampai sekarang gitu ya. Baik. Dan ini tentu harus dan ini kalau benar, tadi kan saya sampaikan, ini kan persoalan serius, bukan hal yang biasa-biasa saja orang ada ini gitu loh maksud saya. Jadi kita dudukkan pada proporsinya gitu. Bang Johan, ini saat ini juga sudah tersambung bersama kita Hasto Kristianto melalui sambungan Flyway. Pak Hasto. Selamat malam Bung Rudi. Selamat malam. Ya, dan di studio juga ada Bang Benny Kaharman. Bang Hasto, ini kalau kita selamat malam Bung Benny. Ya, Pak Hasto, ini kalau kita bicara soal apa yang Anda sampaikan, ini bisa jadi fitnah atau kebenaran Anda yang memiliki bukti, dan itu saat ini sedang ditunggu oleh KPK. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentu saja kami juga akan proaktif, mengingat niatan kami kan niatan baik. Niatan kami kan dipicu oleh pernyataan dari Pak Abraham Samad yang dengan nada yang mohon maaf ya, agak arogan mengatakan bahwa berita itu fitnah. Maka kemudian saya terpanggil. Kalau ini sebuah fitnah, alangkah gilanya saya tahu persis bahwa KPK itu mendapatkan kepercayaan publik yang begitu besar, menjadi harapan rakyat. Saya akan sangat tolol kalau kemudian saya menentang arus. Karena itulah sejak awal saya nyatakan ini pernyataan dan sikap pribadi saya tidak ada kaitannya dengan partai, tetapi lebih untuk menjaga KPK yang begitu dipercaya rakyat, yang punya kewenangan yang begitu besar, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang berada di dalamnya, yang masih punya ambisi politik, yang punya dendam politik. Bentuk proaktif seperti apa Mas Hasto yang akan dilakukan Mas Hasto? Bentuk proaktifnya ya tentu saja apa? Tadi saya mendengar juga dari Bapak Abdullah yang mantan untuk Komisi Etik ya dan penasihat di KPK, beliau memberikan saran yang sangat baik agar kami mendatangi pengawasan internal dari KPK dan menyampaikan hal tersebut, baik kaitan dengan kronologis, saksi-saksi dan sebagainya. Dan itu pasti akan saya sampaikan sekali lagi dalam rangka untuk menjaga kewibawaan KPK. Karena saya ini juga banyak bergaul. Saya bertemu dengan Profesor Sadli Isra. Saya bertemu juga dengan Saudara Raudi Harun. Saya sering bertemu dengan teman-teman ICW. Bahkan saya pernah meminta masukan bagaimana partai juga mendukung suatu gerakan anti korupsi. Saya melihat masih banyak pihak-pihak yang punya integritas, yang mempertahankan kebenaran di hadapan publik. Nah, ya, Mas Hasto, Anda dihimbau oleh Pak Abdullah Hehamahua untuk menyampaikan apa yang Anda miliki kepada pengawas internal, baik kronologis dan juga saksi-saksi. Bagaimana dengan bukti-buktinya, Mas? Ya,
Ya tentu saja di atas segala bukti dalam konteks ini yang kami himbau, yang kami ketuk adalah hati nurani dari Bapak Abraham Samad untuk berani saja menyatakan di hadapan rakyat bahwa pertemuan itu memang dilakukan. Artinya Anda bahwa tidak memiliki apa yang bukti? beliau pernah nyatakan, oh ya tentu, ini kan masih ada sebuah tahapan-tahapan. Tentu saja KPK ketika ada seorang warga negara seperti saya yang menyampaikan hal tersebut, yang tentu saja ada beban yang berat bagi saya, ada resiko-resiko bagi saya. Tentu saja pihak pengawas internal KPK juga harus proaktif untuk mencari itu. Tetapi tentu saja ketika saya mengambil sikap seperti ini, tentu saja saya juga punya bukti-bukti. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut Mas Hasto, Bang Johan dan Bang Benny.